Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tri. Mohon maaf Ibu, mohon berkenan waktunya sebentar karena saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 yang kebetulan bertugas di SD Negeri Priok 4 ini diberi tugas untuk mewawancarai pemimpin pembelajaran di mana CGP itu bertugas. Mohon Ibu berkenan ya Bu ya. Ya. Baik Ibu, dalam wawancara ini kita menyiapkan 8 pertanyaan sesuai dengan yang ada di LMS. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut berkenaan dengan problem atau dilema etika atau bujukan moral. Baik Ibu, sebelum mulai Bu, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah kalau sehat Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini dapat membawa manfaat baik buat saya maupun buat sekolah kita Bu. Amin. Mohon izin Ibu ya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkenaan dengan dilema etika ataupun bujukan moral Ibu? Baik Pak, dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral. Nah, jika sebuah kasus yang mengandung nilai kebenaran kedua-duanya, maka tentu ini menjadi kasus dilema etika karena kedua-duanya mengandung nilai kebenaran. Tentu dalam mengambil suatu tindakan akan dilihat pada kemanfaatan dari kasus tersebut. Masalah mana yang lebih penting dari dua hal yang sama penting, manfaatnya lebih banyak, itu tentu akan menjadi salah satu pertimbangan. Sedangkan untuk bujukan moral itu adalah sebuah permasalahan yang mengandung pertentangan antar kebenaran dan ketidakbenaran. Baik Ibu, kalau selama ini bagaimana Ibu menjalankan atau pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, tentu saja dalam menentukan sikap dalam pengambilan sebuah keputusan dari masalah yang berkenaan dengan dilema etika, tentu akan dilihat dulu dari berbagai macam pertimbangan yang berkaitan dengan kasusnya itu sendiri. Dalam menentukan pertimbangan mana yang paling baik, tentu saja tidak harus berpusat pada diri saya sendiri sebagai pimpinan. Tentu saya berpandangan, minta pendapat atau masukan dari para guru yang lain dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, contohnya ya Pak ya, ada sebuah kasus yang pernah Ibu alami. Jadi guru Ibu itu ada salah satu guru yang kebetulan mempunyai suami yang sakit. Iya, kebetulan suaminya itu stroke, sudah cukup lama. Jadi setidak-tidaknya di sisi lain kan harus merawat suami, di sisi lain juga tugas utama sebagai PNS mengajar itu, karena dengan keadaan seperti itu guru Ibu itu sering izin. Nah, di sisi lain kan Ibu juga harus bahwa izinnya, alasan izin itu kan karena bukan hal yang tidak baik, tapi tugas juga sebagai seorang istri. Nah, walaupun sebagai ASN tentu saja punya kewajiban memang harus bekerja sesuai aturan, tapi ada dilema itulah yang harus Ibu pertimbangkan. Ibu dalam hal ini Ibu juga minta masukan dari teman-teman. Ibu juga harus bisa memberikan gambaran atau pengertian kepada teman-teman yang lain supaya ketika kita itu
memberikan solusi, kita memberikan itu, teman-teman juga akan menerima dengan baik gitu. Jadi semakin banyak alternatif solusi dari teman-teman itu diharapkan nanti akan semakin baik. Baik Ibu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa Ibu yang biasa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya seperti apa Bu? Baik, langkah-langkah yang Ibu lakukan tentu saja dengan berbagai tahap. Yang pertama, menganalisa kasusnya terlebih dahulu. Setelah dianalisa, siapa saja yang ada atau terlibat di dalamnya, fakta-faktanya seperti apa, kemudian apakah kasusnya itu salah atau benar. Nah, itu Ibu dipakai untuk langkah-langkah. Jadi pertama menganalisa kasus, kemudian Iya. siapa aja yang terlibat dalam kasus tersebut Bu ya. Betul, Jadi iya, prosedurnya iya, mendalami kasusnya apa, kemudian faktor-faktor dari kasus apa ya Bu ya. iya. Baik Ibu, terima kasih. Kalau selama ini Ibu, hal apa saja Bu yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Menurut Ibu, dalam mengambil keputusan dengan kasus dilema adalah kolaborasi di dalam keluarga besar SD Negeri Priok 4. Dan tentunya sebagai pimpinan saya memberikan gambaran secara utuh tentang kasus dilema etika yang terjadi. Sehingga kalau kita memang sudah bisa betul-betul berkolaborasi dalam mengambil keputusan, semuanya akan bisa berjalan dengan baik. Ya, berarti kalau yang Ibu lakukan selama ini adalah pertama menyampaikan permasalahan kepada teman-teman, kemudian yang dianggap sebagai kolaborasi. Iya, Dari kolaborasi tersebut, dari berbagai macam masukan dari rekan-rekan, itu akan menjadi salah satu alternatif putusan yang akan Ibu ambil ya Bu ya. untuk pemecahan masalah. Iya, Iya. ya, baik Ibu. Kalau apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak Pak Tri, Ibu tidak punya jadwal khusus. Harus bagaimana, harus misalnya waktu-waktu tertentu, tetapi Ibu melihat bagaimana masalah itu, bagaimana yang terjadi kasus itu. Kalau memang harus segera diselesaikan, Ibu akan segera selesaikan dengan secepatnya. Karena kalau permasalahan itu dibiarkan berlarut-larut, nanti akan mempengaruhi kinerja, mempengaruhi keharmonisan situasi kerja di sekolah juga gitu. Jadi melihat bagaimana kasus itu harus segera diselesaikan atau bisa dengan waktu tertentu, tapi Ibu selalu berusaha untuk setiap ada masalah selalu segera diselesaikan. Baik Ibu, jadi kalau selama ini ketika ada sebuah kasus dilema etika tidak tertuju atau istilahnya mah harus sesuai jadwal Bu ya. Jadi tergantung dari bobot permasalahannya. Betul. Seperti tadi Ibu sampaikan, semakin cepat permasalahan itu diselesaikan maka akan semakin baik untuk kinerja baik yang punya masalah maupun yang lainnya Bu ya. Iya. Jadi yang punya masalah tentunya juga ingin permasalahannya segera diselesaikan. Betul. Baik Ibu. Tentunya dalam setiap menyelesaikan permasalahan itu kan tentu ada faktor atau orang-orang lah ya. Ada faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Tentu saja banyak pihak yang terlibat dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika. Misalnya Dewan Guru, semakin banyak pendapat tentu akan lebih bermanfaat. Faktor peraturan perundang-undangan, norma sosial, norma agama, serta keterbukaan yang menyampaikan kasus dilema etika itu sendiri
Dengan memahami masalah secara utuh dan ditopang dengan berbagai pandangan dari teman-teman yang sangat membantu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika. Baik Ibu, jadi faktornya ada dari faktor internalnya, dari yang Iya. punya masalah tersebut. Betul. Kemudian faktor eksternalnya misalnya peraturan perundang-undangan, norma agama, norma Iya. sosial. Itu menjadi faktor-faktor yang membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Bu ya. Iya. Baik Ibu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran atau dampak positif apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu ini? Jadi pengalaman yang Ibu ambil dalam mengambil keputusan dari sebuah kasus tentu harus mempertimbangkan banyak hal. Dan suatu masalah itu jangan dihindari, namun segera dicari solusinya. Keputusan dari sebuah kasus tentu dengan mempertimbangkan banyak hal. Namun manfaat terbanyak yang dapat diambil, pertimbangkan juga yang mengandung resiko paling kecil. Karena pastinya dalam semua keputusan itu tidak bisa memuaskan semua pihak ya Pak ya. Betul Tapi Ibu. secara itu apa ya, setidak-tidaknya keputusan yang kita ambil itu bisa menjadi keputusan yang bisa diterima oleh semua pihak gitu, dan tidak merugikan siswa, tidak merugikan guru yang lain gitu. Baik Ibu, tentunya tadi Ibu sampaikan bahwa keputusan ataupun manfaat dari keputusan yang diambil Ibu selama ini adalah tertuju pada penyelesaian kasus, kemudian tetap pada pembelajaran pembelajaran yang berbasis kepada siswa Bu ya. Iya. Baik Ibu, terima kasih sekali Ibu telah berkenan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Sekali lagi Ibu, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Dan mohon maaf Ibu kalau banyak kata-kata yang salah. Terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya Pak Tri. Sama-sama Ibu, terima kasih.